Kalau sudah begini, pertanyaan besar dari kami sebagai warga DKI Jakarta adalah, apakah MUI ingin menjadi buzzer ataukah sebagai pemersatu umat? Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Pekan ini ternyata begitu banyak berita yang membuat kita sejenak mendongak ke atas. Kalau kita rajin mengunjungi media-media arus utama, salah satu berita yang muncul dan cukup membuat kening berkerut itu adalah rencana Majelis Ulama Indonesia membentuk Cyber Army. Cyber Army, kalau kita terjemahkan secara bebas, itu artinya pasukan cyber. Pasukan yang siap berperang di dunia maya. Ngeri banget nggak sih? Ngeri banget kalau kita melihat rencana itu. Apalagi kalau benar-benar terwujud. Bahwa itu masih sebuah wacana, it's okay lah. Tapi kalau kemudian wacana ini diwujudkan, mungkin akan ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Terlebih kalau kemudian Cyber Army yang dimaksud ini adalah untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencana Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi DKI Jakarta membentuk tim Cyber Army untuk membela ulama dan Anies Baswedan menuai sorotan sejumlah pihak. Ketua MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar beralasan pembentukan tim Cyber Army ini dilakukan untuk mendukung Anies demi Jakarta yang lebih baik, sekaligus untuk menangkal tudingan negatif terhadap Anies. What? Kenapa pula cuma membela Anies Baswedan? Apakah cuma Anies yang perlu dibela? Apakah Muslim di Jakarta ini cuma Bung Anies seorang? Please deh Pak MUI. Bersikaplah lebih asik. Jangan sampai kemudian perspektif banyak orang terkait masalah ini menjadi negatif terhadap Majelis Ulama Indonesia. Jangan lupa loh, sebelum ini juga Majelis Ulama Indonesia itu sempat tersandung kasus. Salah satu anggotanya di Komisi Fatwa ternyata ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat kasus terorisme. Dan ini makin menambah daftar panjang bagaimana orang bersikap sinis. Ada sebagian orang yang bersikap sinis terhadap MUI, Majelis Ulama Indonesia. Padahal kalau kita bicara tentang ulama, itu adalah seorang yang begitu bagus, begitu suci, begitu memahami agama. Tapi kalau kemudian kondisinya seperti ini, kita pun jadi bertanya-tanya. Seperti dikatakan Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar dalam rapat koordinasi bidang informasi dan komunikasi se-DKI Jakarta pada 11 Oktober 2021. Cyber Army ini dibuat untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta. Jelas-jelas loh di situ disebutkan Gubernur DKI Jakarta, bukan kita sebagai rakyat kecil. Menurut Munahar, pasukan cyber ini akan berada di bawah Infocom MUI Jakarta. Mereka nanti akan membuat berita dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi MUI Jakarta. Niatnya memang bagus dan baik sekali. Kontan saja rencana ini menuai pro dan kontra yang tajam. Padahal kalau melihat konteks Cyber Army merupakan hal yang biasa. Jadi kalau kita bicara Cyber Army sebetulnya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aneh kok. Banyak di mana-mana ada Cyber Army. Mungkin namanya beda-beda, bukan Cyber Army, tapi pasukan yang biasa bergerilya di dunia maya. Mungkin itu. Kalau kita lihat, keberadaan Cyber Army ini memang dibutuhkan. Apalagi bila melihat lalu lintas informasi di dunia maya ini begitu luar biasa. Hampir setiap detik kita mendapatkan informasi. Hampir setiap detik kita bisa mengolah, mendapatkan, meng-share barangkali dan juga membuat, memproduksi sekaligus. Jadi memang wajar sajalah kalau kemudian rencana Cyber Army ini dibentuk. Siapapun bisa, siapapun boleh, dan siapapun berhak untuk membuat Cyber Army. Mereka untuk berperang di dunia maya. Bagi saya, MUI DKI sudah melek informasi dan teknologi. Ini satu hal yang menggembirakan. Artinya ulama tidak hanya berbicara tentang kitab kuning, berbicara tentang keberadaan agama saja, tidak. Tapi mereka sudah berbicara merambah kepada dunia informasi dan teknologi. Satu hal yang menurut saya sungguh luar biasa. Cuma pengen sedikit bertanya sih, ulama mana sih yang sebetulnya yang disebut-sebut oleh Pak Kiai Munahar itu yang diserang buzzer? Berapa jumlahnya? Siapa namanya? Karena kalau cuma bicara klaim, nggak sahih kalau tak menyertakan data dan fakta. Jadi sebaiknya Pak Kiai Munahar harus menyebutkan hal itu secara faktual. Tujuannya agar jangan ada fitnah di antara kita.
Tujuannya juga jangan sampai kemudian masyarakat berpretensi buruk terhadap niat MUI yang sebetulnya mungkin mulia ini. Karena sejauh ini yang paling disebut dengan jelas yaitu Gubernur DKI Jakarta. Jangan salahkan juga kalau kemudian MUI dianggap menjadi bemper karena baru saja mendapat hibah luar biasa besar, lumayanlah 10,6 miliar rupiah dari Pemprov DKI. Hibah yang ya cukup besar juga. Apalagi kalau kita bandingkan dengan hibah serupa untuk ormas Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama yang cuma digelontorkan 5 miliar. Atau Muhammadiyah yang cuma dapat 4 miliar. Hampir 2 kali lipat yang diterima oleh MUI. Terus apa kata DKI Jakarta? Kalau menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, MUI mendapat porsi hibah yang besar itu karena memang mereka organisasi Islam terbesar. MUI adalah induk organisasi Islam yang membawahi dan menaungi banyak ormas Islam di DKI Jakarta. Ya kira-kira begitulah kata Bung Riza ini. Jadi gini, kalau melihat pernyataan Bung Riza ini sebetulnya kita masih bertanya-tanya loh. Kenapa bertanya-tanya? Artinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berada di bawah koordinasi MUI. Padahal kita juga nggak tahu persisnya seperti apa. Jadi hati-hati nih, mungkin Bung Riza lupa atau seperti apa. Tapi baiklah ya, kalau kita bicara kewenangan Pemprov DKI untuk memberikan hibah kepada siapapun yang mereka anggap membantu, ya sah-sah saja. Sepanjang memang tidak melanggar aturan. Tapi tolong diingat, duit hibah itu duit saya sebagai warga DKI, duit Anda, duit kita sebagai orang yang berada di DKI Jakarta. Apakah kita kemudian rela uang itu dijadikan hal-hal yang hanya untuk membela kepentingan satu pihak saja? Tentu saja enggak. Perlu pertanggungjawaban, perlu akuntabilitas untuk hal ini. Jangan sampai kemudian timbul fitnah baru bahwa ada sesuatu di balik hibah seperti ini. Jadi pertimbangkanlah secara matang. Sebab begini, kalau kita mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, jelas-jelas ada fatwa haram di situ. Fatwa itu mengharamkan aktivitas buzzer. Pada poin 9 dalam fatwa tersebut disebutkan dengan jelas. Bunyinya begini. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang-orang yang menyuruh, orang-orang yang mendukung, membantu, memanfaatkan jasa ataupun yang memfasilitasinya. Jadi jelas ya, di situ ada hal yang tidak bisa dilanggar. Bahkan pada poin 4, bagian pedoman pembuatan konten atau informasi berbunyi, tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Jadi jelas sekali ya, tidak boleh jadi buzzer kalau itu mengambil keuntungan ekonomi di situ. Tidak boleh jadi buzzer kalau kemudian membalik-balikan informasi, membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Jadi jelas ya di sini ya, bahwa buzzer yang dimaksud oleh fatwa ini adalah mereka yang memperoleh keuntungan ekonomi, mereka yang menggunakan hal ini sebagai penyebar fitnah, sebagai penyebar hoax, sebagai penyebar gibah dan sebagainya. Jadi informasi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Juga membela yang bayar. Hanya saja saya pribadi, mungkin Anda juga meyakini, mungkin Majelis Ulama Indonesia DKI tak akan menjadi buzzer seperti yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Naib banget lah ya, kalau kemudian mereka menjadi buzzer seperti itu. Itu namanya mencederai marwah ulama. Mereka yang membuat fatwa, tapi mereka yang juga melanggar. Saya berharap tidak demikian. Cuma begini, kalau kemudian Pak Kiai Munahar berencana membentuk cyber army itu, saya juga nggak habis pikir. Kenapa sih cuma Pak Anies yang dibela?
Apalagi alasannya karena Anies merupakan termasuk 21 pahlawan dunia dalam hal transportasi. Dia sering difitnah atau hal-hal yang nggak asik lah. Banyak sekali hal-hal yang menimpa Anies. Padahal kalau kita lihat, Anies Baswedan adalah seorang politikus sejati yang nggak peduli dia difitnah, nggak peduli dia diserang hoax, dan nggak peduli dengan hal-hal yang berbau negatif pada dirinya. Toh, kendati diserang hal-hal yang tidak bagus tersebut, posisinya juga dalam survei-survei bagus juga tuh. Coba lihat survei-survei tentang Capres 2024. Apakah ini yang kemudian mendasari MUI untuk menjadi membentuk cyber army tersebut? Saya cuma bertanya, bukan cuma Anies yang mendapatkan serangan-serangan seperti itu. Banyak. Apa karena Anies seorang muslim yang juga gubernur atau alasan lain? Padahal kalau kita lihat banyak sekali pejabat publik yang juga mengalami hal serupa, yang notabene muslim. Mengapa Wagub Riza Patria tidak disebut di situ? Kenapa Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi nggak disebut di dalam rencana itu? Atau kemudian kalau kita lihat konteks yang lebih luas lagi, Pak Prabowo juga, Puan Maharani juga, atau Bang Fadlizon, mereka muslim loh. Kenapa tidak diperluas cyber army untuk membela mereka? Dan itu yang juga harus kita pertanyakan lagi. Ya, kalau kami sih kan rakyat kecil, jadi sudahlah nggak usah dipikirkan. Kami sudah terbiasa dengan yang namanya fitnah, diserang hoax dan sebagainya. Karena kami memang tidak punya daya untuk melawan. Apalagi kalau kemudian kami membuat cyber army. Kami sudah terbiasa hidup di pinggir dan terpinggirkan. Kalau memang ada hal-hal yang seperti disebutkan Pak Kiai tadi, ya kami cuma bisa berdoa saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Kami diberikan kekuatan untuk bisa mengarunginya. Dan kami berharap orang yang menyebarkan itu diberi hidayah untuk sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memang tidak benar. Karena kami nggak punya anggaran loh untuk membentuk cyber army. Duit dari mana rakyat? Saya kok jadi ingat ya, pada 2018 yang lalu ada yang namanya Muslim Cyber Army. Tujuannya dari pembentukan Muslim Cyber Army itu adalah untuk menghadang isu negatif oleh pihak lawan di dunia maya. Saya bertanya, apakah setting seperti ini yang dimaksudkan MUI DKI Jakarta? Padahal kalau kita lihat, Muslim Cyber Army itu produksinya justru bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan fatwa itu tadi. Jadi walaupun mungkin saya nggak tahu lah ya motifnya, tapi apalagi kalau sudah masuk bicara politik, itu suatu hal yang tidak bisa kita hitung hitam di atas putih saja. Jadi jangan heran kalau kemudian Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait merasa heran. Dan dia nggak salah juga kalau kemudian merasa heran itu. Menurutnya, pembentukan tim cyber khusus ini berlebihan karena bukan porsi ulama. Jazilul menekankan MUI DKI keluar dari bidang tugasnya. Bukan tugasnya dia untuk membentuk cyber army. Kenapa? Kata Pak Jazilul, MUI seharusnya bertugas untuk menjaga kerukunan umat Islam, bukan malah melindungi Anies. Kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang, itu bukan menciptakan kerukunan namanya, karena itu merupakan tugas dari tim sukses. Kalau MUI DKI Jakarta mau jadi tim sukses, jadilah tim sukses yang profesional. Jadilah memang pihak yang betul-betul mendukung, bukan kemudian mengatasnamakan lembaga yang terhormat ini. Kalau sudah begini, kalau mengacu kepada pertanyaan dari Mas Jazilul tadi, apakah MUI DKI ingin menjadi kumpulan ulama yang terhormat dan suci itu, atau kemudian ingin jadi buzzer? Ini yang harus dijelaskan. Kalau MUI mau jadi tim suksesnya DKI, jadilah tim sukses yang baik. Nggak usah pakai cyber army. Kritikan Jazilul ini sejalan dengan penegasan Ketua Fatwa MUI DKI Jakarta, Fuad Thohari. Ia menekankan pembentukan cyber army ini sebetulnya bertujuan untuk memerangi berita, hoax, fitnah di media sosial. Jadi bukan untuk melindungi kepentingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Artinya ada perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan di dalam pengurus MUI DKI Jakarta. Bagaimana dengan sikap Pemprov DKI? Nah, inilah yang perlu kita cermati. Ternyata ya mereka antara gembira dan juga abu-abu. Terbukti Bung Anies ogah berkomentar soal cyber army ini.
Juga hal yang wajar kalau kemudian Bang Anies ini tidak mau berkomentar, karena dia pasti yang paling diuntungkan kalau Cyber Army terbentuk, tapi tidak dengan Riza Patria. Menurut Riza, pembentukan Cyber Army itu merupakan hak masing-masing organisasi dan komunitas. Tapi yang patut diingat, saya tidak akan pernah mendukung pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah terorisme seperti yang menimpa salah satu pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat. Termasuk memainkan Cyber Army ala MUI DKI Jakarta. Bagi saya, MUI adalah lembaga yang terhormat. Kita masih butuh MUI, karena masih banyak warga yang membutuhkan kesejukan dari para ulama. Kepada mereka yang belajar agama, dan kepada mereka yang menaruh harapan terciptanya Indonesia yang lebih baik. So, mari kita lupakan sajalah Cyber Army ini, ya. Biarkan semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada perpecahan. Harap diingat, DKI Jakarta menjadi barometer dalam segala hal. Terlebih ketika kita bicara tentang pemilu kepala daerah yang lalu. Politik identitas diawali dari DKI Jakarta. Semua itu masih belum hilang dari ingatan. Saya agak khawatir sebetulnya kalau kemudian MUI DKI Jakarta bisa terjebak dalam polemik seperti ini lagi. Kalau itu yang terjadi, sampai kapan bangsa kita bisa bersatu? Sampai kapan bangsa ini kemudian bisa enak berjalan tanpa harus diributkan dengan berbagai macam hal seperti itu? Cukuplah pilkada itu menjadi catatan. Kalau sudah begini, pertanyaan besar dari kami sebagai warga DKI Jakarta adalah, apakah MUI ingin menjadi buzzer ataukah sebagai pemersatu umat?